tulisan artikel jurnal. Yang secara struktur artikel jurnal itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi judul itu 10 sampai 12 kata, ya, begitu. Tapi beda dengan judul tesis dengan judul artikel. Jadi judul artikel dia lebih soft, atau dengan kata lain dia tidak terlalu kaku dibandingkan dengan judul tesis, begitu, ya. Nah, 10 sampai 12 kata itu adalah judul dari artikel biasa, dan ada yang kalanya 10 sampai 14 kata. Kita perlu kasih tahu author dan afiliasinya, ya. Abstrak. Nah, abstrak itu 150 sampai 200 kata. Begitu. Jadi jangan panjang-panjang, ya. Tetapi di dalam abstrak itu kita sudah ada 5 hal yang perlu dijelaskan, yaitu general statement-nya, permasalahannya apa, metodenya apa, tujuan penelitiannya, dan juga, nah ini tesis statement-nya. Jadi temuan penelitiannya kita perlu paparkan juga di dalam abstrak, ya. Lalu kata kunci 3 sampai 5 kata. Nah, itu yang perlu kita masukkan, yang berkaitan kata kunci yang sesuai dengan topik kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, lalu kita masuk kepada main text-nya. Jadi kata kuncinya itu adalah IMRAJ. Nah, IMRAJ inilah yang menjadi panduan kita ketika kita menulis artikel jurnal. Yang pertama itu adalah introduction, pendahuluan, dan di sini kita buat 1 sampai 2 halaman, Bapak Ibu, ya, 1-2 halaman. Dan sama di dalam pendahuluan itu kita perlu menunjukkan kesenjangan penelitiannya seperti apa. Lalu di akhir pendahuluan kita kasih tesis statement-nya. Jadi di pendahuluan ini usul saya juga memang harus banyak menggunakan literatur, sumber-sumber, referensi, artikel jurnal, ya. Nah, sumber-sumber yang kita gunakan, begitu. Khususnya karena ini menulis artikel jurnal, Bapak Ibu, pendahuluannya wajib menggunakan artikel jurnal, begitu. Nah, ini yang membedakan dengan tesis. Kalau tesis masih bisa ada kompromi-kompromi dengan menggunakan buku seperti itu, ya. Nah, di dalam latar belakang masalah. Tapi beda kalau nulis jurnal. Jurnal ini memang orientasinya sudah harus jurnal, begitu. Karena kita menulis jurnal, Bapak Ibu, ya. Lalu metode ini cukup 1 paragraf, begitu. Jadi kita singkat saja metodenya apa, lalu tahapan-tahapan yang akan dilakukan apa. Cukup dalam 1 paragraf. Nah, sehingga nanti kuncinya metode itu nanti diterapkan di dalam hasil dan pembahasan, ya. Nah, disinilah kita akan memaparkan sesuai dengan metode apa yang kita temukan, ya. Lalu apa yang kita peroleh di dalam discussion-nya, analisis yang kita gunakan seperti itu, ya, yang kita peroleh. Nah, lalu kita berikan kesimpulan. Kesimpulan itu berupa apa? 1 paragraf, ya. Itu sudah cukup, ya, untuk menjelaskan apa? Menjelaskan kesimpulan di dalam artikel, ya.